Hello everyone, let's play video learning with me. Dengan aku Nuranisa, NIM 21030450016, Program Studi Administrasi Kesehatan Angkatan 2021. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah analisis kebijakan yang diampuh oleh Ibu Nurul Fajriah Istiqomah SKM MKes. Baik, adapun pokok pembahasan pada video kali ini yaitu terkait konsep perencanaan dalam kesehatan. Let's get started. Apa sih itu perencanaan? Menurut Liberated Astrul Aswar, perencanaan adalah pekerjaan yang menyangkut menyusun konsep serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi masa depan. Urgensi perencanaan terdiri atas 4 aspek. Yang pertama ada pedoman, yang dimana tanpa rencana tidak ada pedoman atau akan mengalami sebuah pemborosan. Yang kedua adalah dasar pengendalian, yang dimana rencana adalah dasar dari suatu pengendalian. Yang ketiga, apa yang diingin dituju, yang artinya tanpa rencana tidak akan ada tujuan yang bisa kita capai. Dan yang terakhir, keputusan dan manajemen. Tanpa perencanaan, tidak akan ada sebuah keputusan dan proses manajemen yang berlaku dengan baik. Unsur-unsur perencanaan terdiri dari 5W tambah 1H, yang dimana what itu apa, why mengapa, where di mana, how siapa, when kapan, dan yang terakhir how bagaimana. Prinsip perencanaan terdiri atas 3. Yang pertama, pertimbangan yang sistematis dan objektif, yang dimana pertimbangan ini harus sesuai dengan konteks dan bersifat objektif. Yang kedua, penerapan metode multidisiplin dan prosedur dalam suatu kerangka, yang artinya setiap langkah atau step by step yang digunakan harus tersusun dengan rapi dan sesuai dengan kualifikasi waktu yang telah disepakati. Yang ketiga adalah proses berkesinambungan. Syarat dan ciri-ciri pada perencanaan itu sendiri. Pada syaratnya terdiri atas beberapa. Yang pertama jelas, yang kedua pasti, yang ketiga memiliki jangka waktu, yang keempat mencantumkan standar mengukur keberhasilan, yang kelima adanya faktor pendukung dan penghambat, yang keenam adanya job desk, yang ketujuh berpedoman, yang kedelapan adalah simple dan fleksibel. Pada ciri-ciri itu sendiri terdiri atas beberapa. Yang pertama, bagian dari sistem administrasi, kedua berkesinambungan, yang ketiga berorientasi pada masa depan, yang keempat mampu menyelesaikan masalah, yang kelima mempunyai tujuan, dan yang terakhir mampu dikerjakan. Manfaat dan fungsi dari perencanaan, yang pertama membuat garis-garis tujuan, yang kedua sebagai petunjuk, yang ketiga sebagai alat pengendali, yang keempat menjamin penggunaan data, dan yang terakhir proses tujuan terus-menerus. Langkah-langkah dari perencanaan itu sendiri terdiri atas 3. Yang pertama, analisis situasi, yang kedua, identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah teori evolusi. Analisis situasi. Analisis situasi ini bertujuan untuk mengumpulkan jenis data atau fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan. Misalnya pada data tentang penyakit dan kejadian sakit, data kependudukan, data keadaan lingkungan dan geografi, serta data sarana dan prasarana. Proses pengumpulan data itu sendiri terdiri atas beberapa. Yang pertama, mendengarkan keluhan masyarakat. Yang kedua, membahas langsung masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, membahas program kesehatan di lapangan bersama dengan petugas kesehatan. Yang keempat, membaca laporan kegiatan program kesehatan pada pusat pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, mempelajari peta wilayah, sensus penduduk, hasil survei program kesehatan pada sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya pada identifikasi masalah terdiri atas beberapa. Yang pertama terkait laporan kegiatan dari program kesehatan. Yang kedua, survei dari epidemiologi tentang kesehatan. Yang selanjutnya, survei khusus tentang kesehatan. Yang keempat, hasil kunjungan lapangan supervisi pada suatu kegiatan di lapangan. Teori evolusi.
Pada teori evolusi ini terdiri atas beberapa. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output, yang keempat ada outcome, dan yang terakhir ada impact. Input adalah semua potensi yang dimasukkan ke dalam sebuah proses, sedangkan proses adalah serangkaian kegiatan yang saling berkaitan antara ruang, waktu, dan yang lainnya, yang dirancang untuk mengubah masukan menjadi hasil dari keluaran. Sedangkan output adalah hasil yang langsung didapatkan atau dirasakan dalam suatu proses. Selanjutnya adalah outcome. Outcome adalah efek jangka panjang dari proses tersebut berupa manfaat atau harapan perubahan. Impact adalah semua hasil atau dampak dari proses yang dari awal kita lalui, mulai dari input, proses, output, serta outcome itu sendiri. Thank you for attention. See you kapan-kapan lagi.